Menurut Israel, ini adalah yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya dihabisi oleh Iran dengan Nyerang senjata, duluan. saya serang duluan. Perang ini bisa sampai Perang Dunia Ketiga. Karena ada pengelompokan-pengelompokan. Ada yang dari Irak, ada yang mungkin Rusia, mungkin juga Korea Utara. Sementara kalau di Israel ada Amerika Serikat, mungkin ada negara-negara lain yang berhadapan-hadapan. Apalagi kalau sudah senjata nuklir yang berbicara, udah dunia semakin dekat dengan kiamat nih. Serangan yang dilancarkan oleh Israel, menurut Perdana Menteri Netanyahu, itu dilakukan terhadap 3 target. Pertama adalah instalasi-instalasi yang diduga akan digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir oleh Iran, termasuk pengayaan uranium dan lain sebagainya. Yang kedua adalah secara presisi ditargetkan ilmuwan-ilmuwan yang punya pengetahuan terkait dengan nuklir. Yang ketiga adalah pimpinan tertinggi dari Garda Revolusi Iran. Itu kapal-kapal induk dari Amerika Serikat sekarang merapat ke Timur Tengah. Bahkan ada rudal-rudal dari Iran yang ditujukan ke Israel itu diintercept lewat kapal induk di Amerika Serikat supaya dijatuhkan. Presiden Trump mengatakan apa? Pokoknya kalau misalnya Iran tidak mau kembali ke meja perundingan, maka ini serangan akan dilanjutkan. Hari Kamis malam, Bapak Presiden dapat telepon dari Presiden Trump. Jangan-jangan Trump ini mau minta untuk Indonesia nggak usah bereaksi kalau Israel nanti melakukan serangan ke Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K, podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kayaknya agak sulit kocak untuk hari ini karena kita mau bicara sesuatu yang serius. Karena beberapa saat terakhir ini kita menyaksikan adanya serangan dari Iran. Wah, misil-misilnya bisa melemahkan yang namanya Tel Aviv, ya. Tel Aviv yang tadinya bagus, tenang, aman begitu ya, tiba-tiba sekarang hampir mirip seperti situasinya di Gaza, dan banyak sekali penduduk dari Israel ini juga mengungsi. Nah, apakah yang akan terjadi dan bagaimana seterusnya kira-kira di dalam konteks geopolitik dunia ini? Nah, di studio sudah ada seorang pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana bersama saya. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Mas Pumpida nih, diundang terus ini. Nggak apa-apa, kalau udah urusan internasional kan kita harus cari ahlinya. Aduh, terima kasih. Wah, ini hot issue sekali. Ya. Dan kita semua rasa-rasanya agak sedikit senang ya. Maksudnya senang bukan dalam artian perang ya, tapi akhirnya ada juga yang mau ngelawan si Israel gitu kan. Kira-kira di situ. Nah, tiba-tiba muncullah Iran ini dengan misil-misilnya, serangan-serangannya juga yang namanya Iron Dome yang katanya nggak bisa dipenetrasi, ternyata bobol juga, ini luar biasa. Dan konon kabarnya ini baru 1,6% dari rudal yang dimiliki oleh Iran. Wah, belum, berarti kalau 1,6% itu masih 98, sekian persen masih banyak ini gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya angle daripada serangan Iran ini dan apa yang menjadi trigger, dan kemudian nanti kita mungkin perdalam lagi di pertanyaan-pertanyaan saya selanjutnya. Silahkan, Prof. Oke, saya mau mulai gini ya. Saya mau mulai dari pernyataan dari Presiden Trump. Sudah terpilih tapi belum dilantik. Beliau mengatakan begini, bahwa penyelesaian masalah Gaza itu adalah penyerangan terhadap Iran. Jadi seolah-olah menjanjikan kalau saya nanti jadi presiden, saya akan lakukan pertama untuk menyelesaikan Gaza, saya serang Iran. Karena memang mungkin dalam analisis Presiden Trump bahwa Iran itu kan yang memberikan amunisi, memberikan biaya untuk Hamas, Houthi, lalu kemudian Hezbollah gitu untuk melakukan serangan ke Israel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika beliau sudah menjadi presiden, beliau menginisiasi perundingan Amerika Serikat dengan Iran yang difasilitasi oleh Oman. Untuk kaitannya dengan kemungkinan Iran melakukan pembuatan
senjata nuklir. Nah, ini kan sudah lama sebenarnya ada dugaan. Lalu zaman Barack Obama gitu ya, Iran dipaksa untuk membuka diri, diperiksa oleh lembaga internasional IAEA untuk melihat apakah tenaga nuklir di Iran itu digunakan untuk juga pengembangan senjata nuklir begitu ya. Sebenarnya awalnya udah clear gitu ya, tapi ini ada kecurigaan terus. Dan kita tahu kalau misalnya senjata nuklir itu dikembangkan, itu sebenarnya untuk ditujukan ke siapa? Israel kan begitu. Nah, sehingga Presiden Trump atas difasilitasi Oman, mereka ketemu sama Iran gitu ya, menegosiasikan. Nah, dalam proses negosiasi ini kelihatannya waktu itu akan gagal. Lalu Presiden Trump bilang begini, kalau ini sampai gagal, saya serang Iran. Jadi 2 kali nih Presiden Trump mengancam akan melakukan serangan terhadap Iran. Nah, saya ya kok sepertinya yakin bahwa di balik serangan Israel yang pertama ke Iran, ini sebenarnya dimotori oleh Amerika Serikat. Memang Menlu Rubio, Menlu Amerika Serikat itu mengatakan bahwa pada waktu serangan pertama, nggak ada kita kaitan dengan serangan ini. Tapi itu dibantah oleh Perdana Menteri Netanyahu yang mengatakan bahwa enggak, kami memberitahu kok kepada pimpinan tertinggi di Amerika. Bahkan juga Presiden Trump akhirnya juga mengakui. Jadi, menurut saya, ini merupakan serangan yang memang direstui oleh Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya kenapa? Ada 2 hal. Pertama adalah karena Amerika Serikat kalau langsung menyerang Iran, dia tidak punya basis hukum. Secara hukum internasional nggak boleh suatu negara melakukan tindakan ofensif, ya kan? Itu diatur di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat, dugaan saya, menggunakan Israel sebagai proksinya. Kamu serang. Kenapa? Alasannya adalah Israel punya basis hukum internasional, yaitu di pasal 51 Piagam PBB, di mana mengatur tentang hak untuk membela diri. Nah, tapi interpretasi Israel adalah, kan kalau membela diri, kalau dia diserang. Kan Israel belum diserang. Tapi menurut Israel, ini adalah yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya dihabisi oleh Iran dengan senjata, saya serang duluan. Dan itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu ketika setelah ya selesainya serangan Israel ke Iran, bahwa kalau kami tidak melakukan serangan ini terlebih dahulu, maka kami akan hilang sebagai negara. Maka kami lakukan serangan ini. Nah, jadi itu dilakukan serangan itu. Nah, sekarang kan Iran sudah melakukan pembalasan. Langsung menembak, tadi Iron Dome juga akhirnya jebol juga dan lain sebagainya. Nah, dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu setelah serangan Israel itu, dia mengatakan bahwa sekarang tergantung Amerika Serikat. Jadi sekarang bukan perang antara Israel dengan Iran, tapi Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat punya basis. Basisnya apa? Basisnya adalah di dalam pasal 51 Piagam PBB itu tidak hanya diatur tentang istilahnya individual self defense, tetapi juga collective self defense. Kolektif ini kalau misalnya 2 negara buat perjanjian, kalau kamu diserang, berarti itu serangan saya terhadap saya. Ya kayak NATO kan juga gitu. NATO, ya. Ada pasal 5-nya yang mengatakan serangan terhadap satu negara anggota NATO berarti serangan terhadap semua negara. Tapi ada yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral. Ini bilateral. Termasuk sama Jepang juga bilateral gitu kan. Nah, jadi karena Israel sudah diserang sama Iran, Amerika Serikat sekarang punya basis. Maka dari berita yang saya lihat, itu kapal-kapal induk dari Amerika Serikat sekarang merapat ke Timur Tengah. Bahkan ada rudal-rudal dari Iran yang ditujukan ke Israel itu diintercept lewat kapal induk di Amerika Serikat supaya dijatuhkan. Nah, jadi kalau menurut saya ini sebenarnya perang bukan antara Israel dengan Iran, tapi Amerika Serikat yang ingin memberi pelajaran kepada Iran. Bahkan Presiden Trump mengatakan apa? Pokoknya kalau misalnya Iran tidak mau kembali ke meja perundingan, maka ini serangan akan dilanjutkan, diteruskan. Nah itu. Dan perlu kita pahami, kenapa saya katakan soal dugaan senjata nuklir. Karena serangan yang dilancarkan oleh Israel, menurut Perdana Menteri Netanyahu, itu dilakukan terhadap 3 target. Pertama adalah instalasi-instalasi
yang diduga akan digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir oleh Iran, termasuk pengayaan uranium dan lain sebagainya. Ya, Yang kedua adalah secara presisi ditargetkan ilmuwan-ilmuwan yang punya pengetahuan terkait dengan nuklir. Yang ketiga adalah pimpinan tertinggi dari Garda Revolusi Iran. Ya, yang setelah serangan itu Presiden Trump mengatakan bahwa sekarang kita punya lebih keleluasaan untuk bernegosiasi dengan Iran karena pemimpin Garda ini udah nggak ada lagi. Kan dia berpikir ganti pimpinan tertinggi militer di Iran, ganti kebijakan. Nah, dengan harapan yang baru akan mau berunding. Ternyata juga enggak, karena akhirnya yang baru juga diserang juga sama Israel. Yang kita dengar beliau juga tewas begitu ya. Nah, jadi memang ini yang ditargetkan adalah fasilitas nuklir. Nah, Iran sekarang juga sudah melakukan serangan. Memang serangan yang dilakukan oleh Iran juga harus ke instalasi-instalasi militer, termasuk juga kayak Pentagonnya di Amerika Serikat lah ya, di Kemenhan-nya gitu ya. Diserang juga di sana ya, di sana. Cuman kadang-kadang kan di sekitaran situ juga ada orang sipil. Nah, jadi ketika Israel melakukan serangan ke Iran, itu juga ada orang sipil yang jadi korban, tapi dianggap sebagai collateral damage. Demikian juga ketika Iran menembak ke fasilitas-fasilitas militer Israel, juga ada orang sipil. Jadi itu collateral damage. Nah, sekarang kedua negara ini bilang bahwa, misalnya Netanyahu bilang, wahai rakyat Iran, kamu keluar dari tempat-tempat yang dekat-dekat instalasi militer. Supaya apa? Supaya mereka tidak jadi sasaran. Demikian juga dari Iran juga, kamu harus keluar nih orang-orang sipil. Karena kita melakukan serangan-serangan nih. Nah, jadi itu. Nah, yang merepotkan nih, Mas Pumpida, jadi ternyata menurut Rusia, ini saya baca di media, Rusia juga ternyata punya perjanjian pertahanan dengan Iran dan Korea Utara. Yang intinya kalau Iran diserang, multilateral tuh ya. Multilateral. Iran diserang, ini Rusia bisa datang untuk membantu Iran. Demikian juga Korea Utara. Nah, apalagi Korea Utara, dia lihat pokoknya ada Amerika Serikatnya, dia akan ada di situ kan begitu ya. Yang kemarin di Ukraina aja ada 1.000 orang tentara Korea Utara ikut masuk di sana. Nah, jadi sekarang ini perang ini bisa perang terbuka gitu. Nah, repotnya kalau saya lihat Dewan Keamanan PBB tidak bisa melakukan apa-apa karena veto-vetoan ya. Ya, karena ada veto-vetoan. Kan kalau Israel bilang pasal 51 Piagam PBB, tapi antisipatif, dia menyerang dulu. Sementara Iran dia bilang saya diserang kok. Saya juga dong berhak menggunakan pasal 51. Ya. Nah, jadi negara-negara yang menggunakan pasal 51 Piagam PBB, di situ ada ketentuannya bahwa mereka boleh melakukan serangan sampai dengan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nah, permasalahannya sekarang ada sidang darurat. Tapi kalau misalnya sidang darurat bicara tapi terus kemudian resolusi yang akan ada terus diveto karena Amerika Serikat ada di situ kan, ya kapan selesainya? Rusia juga punya veto juga. Rusia juga punya veto. Nah, ini yang sulit ya, ini. Nggak akan ketemu tuh ya. Nggak akan ketemu. Jadi menurut saya ini kalau nggak hati-hati, ini perang bisa lama dan perang menjadi perang terbuka ya. Dan melibatkan banyak negara. Iya. Berarti dugaan bahwa si Iran ini memiliki senjata nuklir itu berbasis atau tidak sebetulnya? Kalau dari sisi Israel, karena dari statistik yang saya baca nggak ada tuh sama sekali, nggak ada sama sekali. Iya, dan Iran selalu mengatakan juga tidak ada. Tapi kalau dari sisi Israel, dari sisi Amerika Serikat, ya dengan intelijen mereka mengatakan bahwa ada senjata nuklir itu dan memang sedang dikembangkan di sana begitu. Yang jelas Rusia punya. Yang jelas kalau yang punya itu Korea Utara juga punya kan? Ya, jadi ada 5 negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya. Apakah itu Rusia, Amerika, Perancis, Inggris ataupun Cina, ya kan? Lalu kemudian yang tidak mau, jadi di dalam konteks internasionalnya ada perjanjian yang namanya NPT, Non-Proliferation Treaty. Intinya gini. Nuklir itu kan nggak mungkin dihilangkan lagi. Setelah ditemukan, dijadikan senjata, ya pasti akan dipakai. Nah, dalam perjanjian ini dikatakan bahwa yang sudah punya, silahkan pegang aja terus, tapi gunakan untuk hal-hal khusus, jadi nggak bisa sembarangan.
dengan catatan yang punya itu tidak boleh mendiseminasi pengetahuan tentang senjata nuklir ke negara-negara lain. Nah, sementara negara-negara yang nggak punya, mereka janji bahwa saya tidak akan membangun dan kemudian mendapatkan pengetahuan dari negara yang punya terkait ini, ya kan? Nah, yang cuma bermasalah itu kan kayak Israel nggak mau tanda tangan. Iya. Kalau saya nggak salah India Pakistan juga nggak. Makanya India Pakistan bisa punya, ya kan? Nah, sementara kayak Korea Utara, walaupun dia tanda tangan, tapi dia bisa punya. Nah, kemudian Iran, maka diam-diam dia punya juga. Gitu. Ya, makanya masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB itu minta supaya dilakukan inspeksi. IAEA masuk, tapi kan Iran nggak mau diembargo, ya sama Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mirip seperti Irak waktu itu ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau soal senjata nuklir Iran ini, memang kalau dari sisi Iran pasti mengatakan bahwa tidak ada. Tapi kalau misalnya dari Israel, dari Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa ini ada. Karena sebetulnya Iran ini negara kaya ya. Gasnya luar biasa banyak. Walaupun di embargo dia survive. Betul. Dia bisa supply energinya sendiri. Betul. Bahkan menjual energinya secara diam-diam lewat jalur-jalur lain juga kejadian itu sebenarnya. Betul. Jadi untuk membangun nuklir ya nggak terlalu sulit juga untuk Iran sebetulnya ya. Betul sekali. Betul. Nah, ada nggak isu Sunni atau Syiah dalam konteks ini? Karena kan sebetulnya Palestina itu kan banyak kan Sunni lah ya di situ dan Iran ini kebanyakan Syiah di sini. Nah, kan lucu juga kalau tiba-tiba yang leading agresi ini serangan-serangan ini justru malah yang dari Syiah. Yang Sunninya kok pada diem semua gitu. Kira-kira banyak suka berpendapat begitu. Bisa diluruskan nih kira-kira pendapat itu. Jadi bahwa mazhab itu ada di Timur Tengah itu memang iyalah gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Iran Syiah, sementara kalau Arab Saudi misalnya Sunni gitu ya. Dan di antara mereka biasanya suka bertempur, tapi bertempurnya di negara lain gitu ya. Misalnya di Yemen gitu ya. Nah, itu ada perebutan antara Houthi yang katakanlah Syiah di backing oleh Iran dan ini. Kemudian di Suriah yang kemarin gitu kan, rezim yang jatuh Al-Assad itu sebenarnya lebih di backing oleh Iran gitu ya. Tidak oleh misalnya yang Sunni misalnya dari Turki dan lain sebagainya. Itu pasti ada, itu ada. Nah, tentu yang menarik adalah kalau misalnya Hamas melawan Israel, orang bilang Hamas kan Sunni sebenarnya kan gitu. Tapi ada kesamaan antara Hamas dengan Iran dalam konteks bahwa di awal ya Hamas itu mengatakan merdekanya Palestina harus tanpa adanya Israel di situ. Jadi tidak bisa menerima two-state solution. Walaupun katanya kalau sekarang sudah bisa menerima two-state solution, tapi tidak mengakui Israel, tapi pokoknya bahwa garis batasnya itu tahun 1967, ya bahwa kemudian ada negara Palestina tanpa menyebut bahwa kita akan mengakui Israel. Nah, kalau Iran kan sama, bahwa Palestina harusnya dihilangkan dari negara Israel Zionis itu. Ya, bahkan orang-orang Israel ortodok juga sebenarnya tidak mau, orang Yahudi ortodoks maaf. Ya, tidak mau adanya negara Israel itu. Memang di situ nggak ada Zionisme, hanya sebagian aja. Iya, sebenarnya Yahudi itu juga. Betul. Nah, jadi di situ ada kesamaan antara Hamas dengan Iran. Nah, sehingga Hamas itu ketika melawan Israel itu banyak dibantu oleh Iran yang kemudian dianggap sebagai proksinya Iran untuk berhadapan dengan Israel kan begitu. Karena Iran ingin supaya nggak ada Israel di sana kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam situasi seperti sekarang ya, selain karena mazhab itu juga dilihat dari kepentingan ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Yordan, karena ketika ada rudal diluncurkan dari Iran itu juga diintercept oleh Yordan gitu kan. Karena lewat dia kan. Ini apakah karena lewat dia karena membahayakan Yordan atau karena Yordan lebih berpihak tanda kutip ya ke Israel atau ke Amerika Serikat. Karena Yordan punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Tapi saya yakin sih ada permasalahan-permasalahan itu dan permasalahan kepentingan misalnya Amerika Serikat mungkin lebih dekat dengan Arab Saudi, sebaliknya juga kayak begitu, sehingga Arab Saudi lebih baik dia tidak bereaksi bersatu ya karena solidaritas Islam untuk menghadapi
serangan dari Israel atau Amerika Serikat. Nah, ini disebut masalah Yordan nih. Saya pernah lihat dokumentari tentang Perang 10 Hari, yang dimana Mesir masuk ke wilayah Israel untuk kemudian menyerang. Nah, namun ternyata rencana penyerangan itu dibocorkan oleh King Hussein ke Golda Meir. Pernah dengar cerita ini? Ya, saya pernah. Artinya memang kedekatan antara Jordan dengan Israel ini udah agak lama juga ya sebetulnya, bukan baru-baru ini aja ya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini ya, analisis kita nggak bisa di per negara, tapi siapa yang ada di situ, yang memerintah, yang punya kendali. Karena begini, kayak misalnya Iran itu waktu dulu dipegang oleh Shah Iran, Pahlavi, itu dekat sama Israel, buka hubungan dengan Israel, berhubungan dengan Amerika. Setelah demokratik malah jadi ini ya? Iya, setelah waktu itu kan Khomeini tahun 1979, Ayatollah Khomeini yang mengambil alih, lalu kemudian berubah kan gitu. Jadi pertanyaannya siapa yang ada di pemimpin itu di negara tersebut? Sama kok, kalau saya lihat ya Amerika Serikat. Amerika Serikat memanglah berada di belakang Israel, tapi Amerika Serikat nggak akan membiarkan Israel misalnya melakukan serangan ke Iran. Siapapun presiden kecuali Trump. Iya betul kan? Juga. Trump ini agak beda nih. Makanya unit analisis kita kalau melihat geopolitik saat sekarang itu nggak bisa kita bilang, oh ini Iran kayak begini, oh ini Israel kayak begini. Tapi siapa yang jadi pemimpinnya di sana? Maka saya mengatakan ini kan perang ini bisa sampai Perang Dunia Ketiga. Karena ada pengelompokan. Oke, kalau misalnya di Timur Tengah negara-negara itu tidak semua akan berada di belakang Iran gitu ya. Tapi kan mungkin ada yang dari Irak, ada yang mungkin Rusia, mungkin juga Korea Utara. Sementara kalau di Israel ada Amerika Serikat, mungkin ada negara-negara lain yang berhadapan-hadapan. Apalagi kalau sudah senjata nuklir yang berbicara, udah dunia semakin dekat dengan kiamat nih, ya kan? Nah, dalam analisis saya, maka untuk menyelesaikan masalah ini, itu bukan di PBB, bukan juga di pemimpin negara tertentu yang mau memediasi, bukan. Siapa? Rakyat. Rakyat dari masing-masing negara. Saya ambil contoh, pada waktu Netanyahu melakukan serangan, dia buat pidato yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, salah satu poin yang dia sampaikan, dia mengatakan bahwa, wahai rakyat Iran, ini sebenarnya bukan kami serang Anda. Kami serang pemimpin-pemimpin Anda yang akan membahayakan kami. Ya. Nah, bahkan beliau mengimbau, oleh karena itu, kamu lawan pemimpin yang sekarang ada, rezim yang sekarang ada, untuk kemudian diturunkan dengan pemimpin yang katakanlah lebih friendly mungkin dengan Israel ataupun Amerika Serikat. Nah, di Israel juga terjadi seperti itu. Iya, Netanyahu paling kenceng lah ya urusan beginian. Iya, tapi gini, rakyat Israel bukannya semuanya senang. Kenapa? Sekarang aja ada pengumuman dari pemerintah Israel untuk supaya rakyatnya tidak menggunakan lambang-lambang bendera Israel. Kenapa? Karena mereka kalau keluar negeri dan lain sebagainya, rakyat marah sama Israel, marah sama Perdana Menteri Netanyahu, tapi kan nggak bisa langsung. Jadi dia marah ke siapa? Warga Israel. Justru membahayakan. Jadi korban ya? Jadi korban. Dan sekarang banyak rakyat Israel mengatakan, di bawah kamu Netanyahu, kamu melakukan serangan ke sana kemari, ekonomi nggak jalan, tapi kita justru ketakutan. Ya, lebih takut daripada sebelumnya. Karena kan dijanjikan kalau kita berhasil nyerang Gaza, menyerang Iran, kita akan lebih tenang. Ternyata enggak. Malah serangan balik ya. Serangan balik, ya kan? Sementara di Amerika Serikat juga kayak begitu. Presiden Trump ini kan banyak di demo, kebijakan banyak yang kontroversial. Mungkin ini juga, kemarin terkait dengan di Los Angeles di mana itu ya. Imigran dan lain sebagainya, iya kan? Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya sekarang rakyat sudah demo-demo, lalu kemudian ada anggota Kongres yang memulai impeachment gitu ya. Jadi dalam analisis terakhir saya bahwa yang bisa menyelamatkan kita semua ini siapa? People's power. Rakyat di masing-masing negara yang tidak rela kalau pemimpinnya bertindak otoriter. Maka di Amerika kan istilah demonya itu adalah no king gitu kan. Tidak mau mereka ada raja yang seolah-olah berkuasa, dia bisa mengabaikan aturan, dia bisa mengabaikan ini dan lain sebagainya. No king, gitu kan? Rally-rallynya tuh seperti itu.
Dan saya yakin di Israel juga seperti itu. Tapi Netanyahu bertahan cukup lama, pernah menjabat terus pernah kalah, Iya, menjabat lagi kan. Berarti kan secara politik dia cukup kuat ya. Dapat iya. dukungan juga tentunya dari people misalnya gitu kira-kira. Betul. Jadi banyak warga negaranya saat ini masih mendukung Netanyahu. Walaupun ada sebagian, saya nggak mengatakan bahwa People's Power ini sudah sampai titik di mana mayoritas yang anti terhadap Netanyahu. Sudah mulai banyak, tapi belum sampai mayoritas. Ya kan? Satu hari nanti mungkin sudah bisa mayoritas, koalisi yang bisa menang dengan gantinya pemerintahan, ganti kebijakan kan seperti itu. Nah, ini yang perlu effort. Maka saya kadang bilang, ya kalau misalnya pemerintah Indonesia kita nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya, karena kalau misalnya kita sudah seruan bahwa mohon negara-negara untuk tidak bisa menahan diri, ya untuk tidak melakukan serangan dan lain sebagainya, juga nggak didengar. Kita pergi misalnya ke PBB, PBB juga nggak efektif. Lalu kemudian Bapak Presiden mau akan ketemu sama Presiden Putin, ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Mungkin juga nggak ada hasil yang sangat efektif untuk meredakan perang ini kan. Lalu kemudian kita coba macam-macam lah. Ya mungkin pakai oki dan lain sebagainya. Tapi nggak akan bisa. Nah, yang bisa itu adalah justru rakyat kita. Kalau dengan sosial media, mereka menceritakan dunia ini akan hilang, akan punah. Generasi baru ini nggak punya kesempatan untuk bisa menikmati hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut saya mereka harus bisa menghimbau. Ya, mereka ini kadang-kadang dari Indonesia tapi bisa ketemu sama orang Israel gitu ya, lewat sosial media loh ya. Orang Amerika, lewat TV. Apalah itu ya kan, saya lihat loh seru juga tuh, bagus juga. Mereka mengconvince gitu yang meyakinkan, oh ini begini dan sebagainya. Nah itu yang bisa menyelesaikan menurut saya. Bahkan ada beberapa percakapan itu antara orang Indonesia dengan orang Israel itu. Orang Indonesia membuat satu lagu tentang Palestina. Orang Israelnya sedih gitu, maksudnya benar-benar nggak bisa. Oh iya, saya lihat itu. Aduh, terharu juga kita dengar gitu ya. Dan dia bilang ini memang pemerintahan saya dengan saya beda, katanya gitu pada akhirnya. Benar juga itu ya. Iya, karena kadang-kadang yang namanya tentara itu, ya, secara nurani, secara pribadi, nggak sesuai dengan tapi perintah. dia kan komen. Kan udah ada di sini, jadi harus mau nggak mau. Nah, yang menarik juga adalah Rusia tentu nge-backup Iran. Iran dengan Turki kan dekat. Nah, tapi Iran dengan Rusia ini juga Rusia dengan Turki ini kan agak sedikit ada perbedaan nih, terutama di dalam konteks Bosporus dan lain-lain gitu kan, karena urusan jalur perdagangannya perdagangan gasnya si Rusia kan. Nah, ini juga jadi sesuatu hal yang menarik. Kira-kira posisi Turki itu gimana? Ini lagi-lagi ini sangat cair ya. Saya harus katakan ini masih sangat cair dan orang berkoalisi itu bisa macam-macam. Pertama adalah karena dia punya kesamaan ideologi, bisa. Tapi bisa juga karena kesamaan musuh. Kalau misalnya musuh dua-duanya sama Israel, seperti Hamas. The enemy of my enemy is my friend. Hamas sama Iran, walaupun yang satunya Sunni, yang satunya Syiah gitu ya, tapi mereka punya common enemy Israel yang menduduk di situ, bisa kerjasama. Nah, jadi ini yang saya katakan pada saat sekarang ini masih cair. Walaupun misalnya Rusia mengklaim bahwa kita punya loh perjanjian dengan Iran, dengan Korea Utara, begitu ya. Kita tapi masih belum tahu. Kalau dulu waktu perang dingin kan udah jelas, Barat sama Timur. Barat yang di mana, Timur yang di mana udah kita tahu gitu ya. Petanya udah gampang. Tapi kalau sekarang masih belum. Ya kan? Ini masih cair, masih mencari bentuknya, siapa di mana dan lain sebagainya. Iya. Presiden Prabowo kemarin di salah satu summit udah muncul juga. Saya lihat beliau khawatir sekali dengan kondisi geopolitik seperti ini. Dan memang dari hari ke hari harus istilahnya disimak secara baik gitu. Karena perkembangannya akan berubah secara cepat dan posisi masing-masing negara pun juga bisa berubah secara cepat gitu ya. Tergantung daripada eskalasinya. Nah, artinya kalau dalam posisi Indonesia ini kita dalam konteks defense, military wise gitu ya, kita sebenarnya agak di belakang. Yang kedua, Indonesia nggak punya nuklir. Yang ketiga, kita memang banyak sekali orangnya dan lain-lain. Jadi bisa juga kita dianggap sebagai musuhnya Israel tiba-tiba karena jumlah Muslimnya juga banyak di sini gitu. Nah,
melihat dari konstelasi seperti itu, kepedulian presiden kira-kira kan melihat ya kita harus hati-hati Betul. memposisikan diri gitu. Nah, kira-kira posisi yang terbaik bagi Indonesia di dalam konteks situasi seperti ini gimana? Oke. Prof? Pertama ya, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan itu benar. Dan Bapak Presiden ini pada waktu kampanye juga mengatakan bahwa kita nggak bisa meremehkan kita mempunyai pertahanan yang kuat, ya. Karena kita nggak bisa berpuas diri bahwa tidak akan pernah terjadi perang. Ini buktinya di Eropa aja terjadi perang, di Ukraina kan, Timur Tengah memang sudah langganan lah. Nah sekarang tapi perangnya udah terbuka sekali. Jadi memang kita harus waspada, ya. Kita harus resilient terhadap kemungkinan terjadinya perang. Itu satu yang saya apresiasi. Nah, kedua yang ingin saya juga sampaikan adalah pada waktu hari Jumat pagi ya di Iran dilakukan serangan ke Israel. Itu kalau nggak saya salah hari Kamis malam, Bapak Presiden dapat telepon dari Presiden Trump. Ya kan? Saya nggak tahu. Ya mereka cuman bilang, oh congratulations lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi jangan-jangan Trump ini mau minta, ya walaupun nggak langsung ngomong gitu ya, untuk Indonesia nggak usah bereaksi kalau Israel nanti melakukan serangan ke Iran. Tadi kan Mas Pumbida bilang kan bahwa ini dikhawatirkan Indonesia sebagai negara yang punya penduduk Islam terbesar, dia akan terbawa paling tidak mendukung atau berada di belakang Iran. Ya terus terang juga saya harus katakan, kadang-kadang teman-teman atau orang-orang yang saya tahu itu ngelihat perang sekarang ini seperti kayak nonton bola gitu ya, main 1-0, 2-0 berapa udah imbang atau belum gitu kan. Nah itu dan banyak dari kalangan kita di Indonesia pasti dia membackup Iran. Nah bagi Presiden Trump yang penting jangan sampai apa yang dipikirkan oleh rakyat ini kemudian diserap jadi aspirasi pemerintah Indonesia terus berada di belakang Iran. Nah itu yang mungkin adanya telepon itu. Ya, tapi saya nggak tahu ya ini ilmu dugaan. Ilmu cucukologi lagi analisa ya. Saya tapi nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Ya, karena Bapak Presiden juga waktu menerima telepon juga kan merasa terhormat dan lain sebagainya. Sehingga kalau katakanlah Israel melakukan ini, oh ya, ada rasa nggak enak lah kalau misalnya gitu ya untuk reserve gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu bagaimana kita posisi Indonesia? Nah, kalau menurut saya dalam situasi perang kayak begini, maka kita sebaiknya memang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita nggak usah ada di mana, gitu kan? Tapi kita harus berpihak pada perdamaian. Kita harus mengupayakan munculnya perdamaian. Dan Bapak Presiden, walaupun beliau latar belakangnya dari militer, tapi bukan tipe yang maunya perang. Saya justru agak kaget nih kalau kayak Donald Trump, kayak Benjamin Netanyahu itu kayak trigger happy. Trigger happy itu kan yang suka nembak-nembak gitu ya, udah pokoknya itu kan. Nah ini justru, padahal sipil mereka. Tapi Bapak Presiden tuh enggak. Beliau justru kalau bisa kita damai, jangan perang, gitu kan. Nah jadi dalam konteks itu, saya berpikir bahwa sebaiknya Indonesia dalam posisi bahwa kita harus berpihak pada perdamaian. Kita nggak usah ikut blok mana ke blok mana, tapi kita harus waspada. Karena jangan sampai kayak virus yang terjadi di Timur Tengah ini, kemudian menular ke region kita, kawasan Asia Pasifik. Karena di Asia Pasifik bukannya tidak mungkin, nanti main ngeblok-ngeblokan itu. Paling nggak Korea Utara udah kelihatan nih kan. Nah, kita berharap bahwa ini tidak terjadi di region kita. Nah, tapi saya minta juga para menteri nih yang membantu Bapak Presiden untuk memikirkan kalau misalnya terjadi perang dan ini lama, apa contingency plan-nya untuk memastikan bahwa rakyat kita dari segi pangan, kebutuhan dasar, mereka semua terpenuhi, ya kan? Lalu kemudian juga memastikan bahwa lapangan pekerjaan tetap terbuka, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Mereka harus punya kiat-kiat. Karena kalau misalnya kita masih terus bergantung pada impor misalnya, padahal harga BBM udah melambung nih sekarang gara-gara perang ini. Dan kalau kita sangat tergantung pada BBM, wah bisa bahaya kita kan. Dan memang
APBN kita selalu merujuk pada harga BBM gitu ya. Artinya ya secara tradisional kita masih bertumpu pada yang namanya BBM ya, karena kita juga mengimpor lalu memberikan subsidi kepada rakyat, jumlahnya besar. Nah, ini harus dipikirkan oleh para menteri. Jadi supaya jangan sampai terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Apakah ini dalam beberapa hari ke depan, atau minggu, atau bulan, bahkan tahunan. Karena apa? Perang di Ukraina aja udah berapa tahun ini kan? Belum selesai juga tuh. Belum selesai. Kalau nggak salah 2022. Nah, sekarang perang di Gaza 2023 gitu kan. Nah, ini jadi kita harus benar-benar belum ada Kashmir dengan kasus Kashmir dengan antara Pakistan sama India nih sekarang kan. Betul. Nah, jadi ini yang kita harus pikirkan. Jadi para menteri harus berpikir nih. Jangan business as usual. Kalau udah terjadi kayak begini, harus bisa memberikan opsi-opsi kepada Bapak Presiden polisi-polisi apa yang membuat kita ini di Indonesia ini tetap, karena selalu Bapak Presiden mengingatkan kepada kita ya, bahwa di masa sekarang ini bukan masa saya akan berkelompok ke siapa dan lain sebagainya, tetapi apakah kita sebagai negara bisa survive. Nah, survival itu menjadi hal yang sangat penting, dan sekarang ini batu ujian bagi kita Indonesia. Ya, Presiden Prabowo itu memang terkenal sebagai seorang jenderal yang humanis, dan saya tahu persis lah itu bahwa beliau itu seperti itu. Namun ada statement yang sangat menggelitik ya ketika Macron datang, di mana beliau menawarkan damailah gitu kan, nah, Israel itu damai, two state solution tadi gitu. Sebetulnya itu apakah kan selama ini setahu saya Indonesia itu posisinya tidak mengakui Israel. Betul. Dan hanya mau mendukung Palestina saja gitu. Nah, itu sebenarnya kira-kira suatu hal yang seperti apa? Apakah ini memang bisa mungkin kejadian? Karena kalau misalnya pun kejadian two state solution antara Gaza dengan Rafah ya sebelah sananya, itu kan terpisah, ada wilayah Israel di tengah-tengahnya. Itu bagaimana tuh ngaturnya gitu ya, dan lain-lain. Artinya menurut saya agak sulit tuh kejadian itu dalam konteks geospasialnya ya. Jadi gimana gini, menurut Prof? Jadi gini, pertama ya kita harus paham dulu bahwa sengketa antara Palestina dengan Israel itu bukan masalah agama. Nah, bukan masalah agama, ya kan? Karena di Palestina juga ada orang Yahudi gitu kan. Di Iran aja juga ada orang Yahudi, walaupun jumlah mereka minoritas. Malah Golda Meir bilang dia beberapa dari umur 21 sampai umur 40-an tuh dia megang paspor Palestina dia bilang. Nah, iya kan? Iya. Nah, sementara di Israel juga ada orang muslimnya, orang ini sebenarnya mereka juga bersaudara juga sih di situ kan begitu ya. Jadi ini bukan masalah agama. Masalah antara Palestina dengan Israel itu masalah tanah. Ya, tanah yang oleh Inggris waktu setelah dijajah, tanah Palestina. Balfour Declaration ya. Balfour Declaration membolehkan Zionis itu untuk mendirikan sebuah negara namanya Israel gitu kan, yang kemudian mengambil tanah orang-orang Palestina secara ilegal. Jadi ini masalah tanah. Nah, pemerintah Indonesia selama ini mendorong adanya yang disebut sebagai two state solution. Two state solution itu berarti kita akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kalau misalnya Israel mengakui. Kenapa? Kalau misalnya kita mengakui tapi negara yang mencekram negara bangsa tersebut nggak mengakui, ya nggak selesai. Kayak kita kan 17 Agustus merdeka, tapi kan Belanda nggak mau. Nunggu baru 49. Ya, Mesir lah yang pertama kali itu. Baru Mesir. Itu pun pengakuan Belanda bilang enggak. Ya kan? Baru 49 loh Belanda memberikan kedaulatan kepada kita. Nah, jadi kita mengatakan kalau misalnya Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara, ya, baru kita mengakui Israel sebagai juga negara. Two state solution. Tapi kan wilayah Palestina terpisah dengan tanah Israel. Memang betul, Gaza sama tepi barat kan gitu. Tapi itu sebagai wilayahnya Palestina. Bahkan sebenarnya Indonesia menghendaki bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang sebelum tahun 1967. Karena apa? Ini udah dicaplok-caplokin semakin kecil aja di tanah Palestina. Kalau merdeka ya cuma sedikit sebenarnya. Jadi kita minta supaya enggak, harusnya lebih luas dari yang sekarang ada. Nah, ketika Bapak
Prabowo menyampaikan pada waktu Macron datang, itu kan beliau sebenarnya intinya sama. Kita mengakui Israel, walaupun kalau selama ini nggak disebut secara eksplisit mengakui Israel, ya pokoknya kita mengakui two state solution. Tapi Bapak Presiden mengatakan kita mengakui Israel, kita akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Asalkan jika, kan itu ada jikanya, jika Israel mengakui Palestina. Artinya sebenarnya Bapak Presiden mau bilang sama Israel, kan kamu eager banget, kepingin banget punya hubungan dengan kami. Boleh deh saya akan akui kamu hubungan diplomatik, tapi kamu akui dulu Palestina. Jadi dengan cara seperti itu, harapannya adalah Israel mau segera mengakui Palestina. Seperti itu. Untuk di negara-negara Arab sendiri, kalau two state solution itu bisa diterima? Diterima, kecuali Iran. Kecuali Iran ya? Ya, two state solution itu diterima, bahkan sebelum two state solution Israel mengakui Palestina, kan banyak UAE sudah buka hubungan diplomatik sama Israel. Bahkan Arab Saudi sebelum Gaza diserang, udah mau siap-siap membuka hubungan diplomatik sama Israel. Tapi nggak jadi karena ada Gaza itu. Ya kan? Dan beberapa negara Timur Tengah, Yordania sudah, Mesir sudah, gitu. Memang kalau Yordania, Mesir itu kan dari dulu gitu kan. Nah dulu Iran juga sudah, tapi kemudian berbalik sekarang kan, udah nggak punya lagi hubungan diplomatik gitu, karena pergantian pemerintahan di sana. Ya, berarti kalau seperti itu sebetulnya ada possibility ya. Kayak saya bilang walaupun masih kecil, tapi possibility untuk two state solutions itu ada sebetulnya. Ada, sebenarnya ada ya. Harapannya ada. Nah itulah makanya mungkin menurut Trump dan menurut Israel yang menjadi kendala itu adalah Iran. Ya kan? Misalnya gini, Israel bilang, oke, saya akan akui deh Palestina merdeka, two state solution. Tapi pertanyaannya, jaminannya apa? Bahwa tidak ada lagi serangan, misalnya dari Gaza, Hamas ke saya. Itu kan jaminan itu. Kalau Iran nggak ada gitu kan? Karena kecuali Iran sudah tidak lagi memberikan amunisi, memberikan senjata ke Hamas, tidak akan lagi ada serangan ke saya. Nah, Israel selama ini masih belum setuju dengan two state solution karena khawatir bahwa tetap aja dia diserang. Nah, kalau selama ini dia diserang oleh kelompok yang dia bisa kuasai, karena itu dianggap sebagai masalah internal mereka, karena kan masih di bawah kekuasaan Israel, pendudukan Israel, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah diakui merdeka, berarti ada dua negara yang berperang nih. Nah, makanya dia bilang, tunggu dulu, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Oh, itu juga ya, jadi persoalannya ya. Betul. Nah, mungkin untuk kita bisa menyimpulkan ini semua, kalau kemudian PBB ini nggak bisa diandalkan, apakah mungkin kita sebagai rakyat sipil gitu membuat satu gerakan persahabatan di dalam konteks untuk melihat ini, untuk menciptakan perdamaian? Kira-kira langkah-langkahnya tuh harus seperti apa, Prof? Ya, seperti saya katakan tadi, ya penyelesaian sekarang ini terus terang people's power. Ya, jadi gerakan dari masyarakat untuk kita sama-sama melihat nih, pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang ada sekarang ini, apakah berpihak pada perdamaian atau tidak. Kalau mereka itu trigger happy, dia ini dan lain sebagainya, ya kan suara rakyat yang menentukan dia jadi pemimpin. Ini bukan lagi sistem kerajaan yang kita tidak punya kendali. Kalau dulu sistem kerajaan, rakyat nggak punya kendali yang namanya ke raja gitu kan, karena turun-temurun. Tapi kan sekarang alam demokrasi. Nah kalau alam demokrasi, kalau misalnya rakyat sudah menghendaki, dia bisa menurunkan. Tetapi ada sistem ketatanegaraan-nya. Kan ada impeachment, ada ini dan lain sebagainya. Atau misalnya ada pemilihan umum ulang kalau di negara-negara parlementer gitu kan. Jadi kalau menurut saya kuncinya adalah di sana. Tapi ada satu mindset politik di Israel terutama, bahwa mereka itu selalu berpendapat bahwa di sekelilingnya dia ini mau ngabisin dia. Nah, sampai kapanpun juga kalau mindsetnya kayak begitu terus juga susah ya sebenarnya. Betul, betul. Makanya Israel itu dalam situasi seperti itu, dia itu bisa membuat alat persenjataan yang mereka beli itu lebih mutakhir, ya kan? Lalu kemudian bisa survive, ya merasa kecil, terus kemudian akan ada ancaman dari mana-mana, ya harus survive, dan dia harus punya hubungan yang sangat kuat dengan negara besar, yang paling kuat, Amerika Serikat gitu kan, dan
mereka punya lobby Yahudinya dan lain sebagainya. Ya seperti itu memang. Iya. Artinya kalau misalnya memang terjadi perdamaian juga sebetulnya industri militer juga akan berkurang dong. Kan ini selalu jadi Betul. persoalan juga. Iya. Yang mendrive kemajuan Amerika adalah industri militer dan Iya. negara-negara maju lainnya juga seperti itu sebetulnya. Iya. Ya. Jadi memang Jadi kadang-kadang konflik itu memberi keuntungan bagi, mohon maaf nih, betul. negara-negara tertentu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ingat ya, suatu bangsa, negara bisa besar, tapi suatu hari tertentu dia bisa jatuh. Ya. Jadi jangan kemudian kita bilang Amerika sekarang besar-besar gitu ya, adidaya, nggak bisa jatuh. Mungkin bisa jatuh di tangan Trump gitu kan. Karena dulu kan Kekaisaran Ottoman misalnya. Kekaisaran Romawi juga ya. bisa jatuh juga. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut saya ini yang kita perlu juga lihat. Ya. Persia lah yang paling gede ya. Dulu Persia juga besar, iya jatuh juga. Nah, memang Amerika Serikat kalau saya lihat memang hidup dari industri pertahanannya. Suasana yang kayak begini, bahkan suasana perang dingin, walaupun nggak ada serang-serangan, tapi kan orang selalu membeli peralatan senjata dan lain sebagainya, begitu kan? Itu mereka bisa hidup. Tapi kalau nggak ada ini, wah bisa susah. Saya ingat ya waktu saya belajar di Jepang itu, Amerika Serikat kalau misalnya sudah defisit perdagangannya, itu nggak kayak sekarang Trump dikenakan tarif tinggi gitu. Tapi kalau di Jepang itu ditarik pasukan Amerika dari Okinawa, dari Yokohama. Biasanya di Okinawa tuh ya. Nanti kan pemerintah Jepang, tunggu dulu, Amerika jangan kayak begitu dong. Kalau saya diserang gimana? Nanti dari Rusia, dari Cina, kan nggak ada kekuatan kamu di sini. Masa dari Amerika diturunkan kan lama. Tenang aja. Sekarang gini, kamu beli saya, kan? Pesawat yang bisa mengisi bahan bakar di atas. Itu satu pesawat itu bisa berapa ribu mobil, ya kan? Jadi defisit perdagangan mereka langsung bisa imbang lagi. Itu. Iya. Karena itu langsung $1 billion tuh $1 billion. Gila juga emang. Betul. Memang luar biasa. Nah, mungkin yang terakhir ini adalah situasi politik di Israel sendiri ya. Netanyahu nih lama-lama karena penduduknya juga banyak yang mengungsi dan lain-lain nggak akan merasa aman dan lain bisa jatuh nggak kira-kira? Bisa ya, sangat bisa jatuh. Kemarin berapa tahun sekali sih kalau di sana itu? Kalau sistem parlemen kan gini, kalau kapan aja. Kalau misalnya oposisi atau rakyat udah nggak percaya, oposisi gini minta pemilu ulang. Udah bisa. Pokoknya kalau mayoritas sudah dikalahkan, yang mimpin yang lawan ya kan gitu ya. Betul. Nah, oposisinya siapa yang kira-kira bisa membawa perdamaian? Nah, saya nggak tahu, saya nggak ngikutin secara spesifik siapa, tapi memang ada sih dari oposisi yang melakukan perlawanan yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu bukan membuat Israel lebih tenang, lebih aman, tapi justru sebaliknya. Ya, Netanyahu berpendapat bahwa an offense is a good defense gitu. Padahal sebenarnya defense yang paling baik adalah perdamaian. Iya. Perdamaian. Paling enak buat semuanya lah ya. Betul. Jadi artinya bisa maju sama-sama. Nah, ini nggak ada di rumusnya dia kayaknya. Iya. Silakan, mungkin ada beberapa patah kata untuk audiensnya PhD 4K, silakan, Prof. Ya, yang pasti gini, Mas Pumpi ya, saya melihat perang sekarang ini yang terjadi ini terus terang saya prihatin, prihatin. Karena bukannya apa-apa, sebagai negara ini bisa juga berpengaruh sangat besar. Nah, oleh karena itu kita harus memikirkan juga upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk supaya segera mereda peperangan ini. Jangan kemudian kita ikut dalam euforia karena kita mau membela salah satu pihak yang justru akan mendekatkan kita pada kehancuran dunia. Nah, ini yang saya berharap dari masyarakat kita. Jadi kalau misalnya mereka punya ide-ide bagus gitu ya, tadi seperti menginfluence rakyat di Israel, rakyat di Amerika, itu sangat bagus. Karena begini, bukannya tidak mungkin di negara-negara tersebut informasi itu dibatasi. Jadi perspektifnya tuh perspektif state ya, state yang memimpin lah ya. Iya, kayak zaman dulu lah ya. Iya kan? Kalau misalnya di Amerika tuh Fox News itu sampai pokoknya dibuat sedemikian rupa kelihatannya wah gitu kan. Kayak kemarin tuh ada parade angkatan daratnya Amerika yang orang
tanknya cuma segitu. Ini orang sampai di Korea Utara aja mempermasalahkan masukin berita begitu ya. Tapi sama Fox News ada wah suara-suara gemuruh kayaknya masuk sound dan lain sebagainya. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita bisa mempengaruhi masyarakat di Israel, masyarakat di Amerika Serikat, mendorong mereka untuk ayo kita berdamai, cari pemimpin yang baik, jangan yang trigger happy dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan kita akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Sobat Forum itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang luar biasa telah membahas tentang masalah situasi geopolitik di Timur Tengah, terutama di masalah Israel Palestina dan sekitarnya tentunya. Dan ya ternyata ada solusinya. Solusinya memang tidak kurang adalah harus mengarah pada satu kata, yaitu perdamaian. Di mana perdamaian ini bisa dibangun melalui basis persaudaraan, tidak dalam basis antar states atau antar negara, tapi justru malah persaudaraan berbasis daripada hubungan manusianya. Nah, mudah-mudahan kita bisa rintis ini satu demi satu, pelan-pelan, dan selangkah demi selangkah yang kemudian bisa menjadi satu langkah besar. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Kaum itu banyak orang, bukan hanya satu dua orang pemimpin. Mari kita ubah nasib kita bersama agar dunia ini menjadi lebih damai, lebih tenang, dan kita bisa hidup bersama-sama sampai di akhir zaman nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Mantap, luar biasa.